Doa oleh Ellen G. White. Bab 5. Janji-janji Tuhan sehubungan dengan doa. Tuhan berjanji untuk mendengarkan dan menjawab doa. Kristus adalah penghubung antara Bapa dan manusia. Ia telah menjanjikan pengantaraan pribadinya dengan menggunakan namanya. Ia menempatkan seluruh kebajikan kebenarannya di sisi mereka yang memohon. Kristus memohon bagi manusia, dan manusia yang memerlukan pertolongan ilahi memohon bagi dirinya sendiri di dalam hadirat Tuhan, menggunakan kuasa pengaruh dari seseorang yang memberikan hidupnya bagi dunia. Ketika kita mengakui di hadapan Bapa penghargaan kita terhadap kebaikan Kristus, maka wangi-wangian diberikan bagi pengantaraan kita. Oh, siapakah yang dapat mengukur kemurahan dan kasih yang besar ini? Ketika kita mendekati Bapa melalui kebajikan-kebaikan Kristus, kita dipakaikan dengan jubah keimamatannya. Ia menempatkan kita dekat ke sisinya, melingkari kita dengan tangan manusianya, sementara tangan ilahinya meraih tahta yang tidak terbatas. Ia menaruh kebaikannya sebagai ukupan yang wangi dalam sebuah tempat pedupaan di tangan kita, agar kita terdorong untuk menaikkan permohonan-permohonan. Ia berjanji untuk mendengar dan menjawab permintaan kita. SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1078. Doa-doa sederhana kita yang diinspirasikan oleh Roh Kudus akan naik melalui gerbang yang terbuka. Pintu yang terbuka yang mana Kristus telah nyatakan, "Aku telah membuka dan tidak seorang pun yang dapat menutupnya." Doa-doa ini bersatu dengan dupa dari kesempurnaan Kristus akan naik sebagai wangi-wangian kepada Bapa, dan jawabannya akan datang. Testimonies for the Church Jilid 6 halaman 467. Saya melihat bahwa setiap doa yang dinaikkan dalam iman dari sebuah hati yang jujur akan didengar oleh Tuhan dan dijawab, dan dia yang menaikkan permohonan akan memiliki berkat pada saat dia sangat membutuhkannya, dan seringkali lebih dari yang dia harapkan. Tidak sebuah doa dari seorang kudus yang sejati diabaikan jika dinaikkan dalam iman dari sebuah hati yang jujur. Testimonies for the Church Jilid 1 halaman 121. Berdoa sebagaimana Nehemia berdoa dalam jam-jam pergumulannya merupakan suatu sumber yang dimiliki oleh umat Kristen dalam keadaan di mana bentuk doa lain mustahil untuk dilakukan. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya mendapat bimbingan ilahi. Dengan demikian, orang-orang yang mengadakan perjalanan baik di laut maupun di darat, bila mana terancam bahaya yang besar, dapat menyerahkan diri mereka sendiri kepada perlindungan surga. Pada saat-saat kesukaran atau mara bahaya yang datang tiba-tiba, hati dapat menyampaikan seruannya kepada Dia yang telah berjanji sendiri untuk datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang setia dan percaya bila mana mereka berseru memohon pertolongan kepadanya. Dalam setiap keadaan dan kondisi, jiwa yang ditekan oleh duka cita dan beban atau diserang hebat oleh pencobaan dapat memperoleh jaminan pertolongan dan bantuan di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang selalu memenuhi janjinya yang tidak akan gagal. Prophets and Kings halaman 631 dan 632. Jika kita meminta, Tuhan akan menjawab. Adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita, yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. The Great Controversy halaman 525.
Tuhan mendengarkan doa. Kristus telah berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ia mengatakan kembali, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 12 ayat 26. Jika kita hidup berdasarkan firman-Nya, setiap janji yang berharga yang Ia telah berikan kepada kita akan digenapi bagi kita. Kita tidak layak menerima kemurahan-Nya, tetapi ketika kita memberikan diri kita kepadanya, Ia menerima kita. Ia akan bekerja untuk dan melalui mereka yang mengikutinya. The Ministry of Healing, halaman 226 dan 227. Sementara engkau meminta Tuhan untuk membantumu, hormati juru selamatmu dengan percaya bahwa engkau menerima berkat-Nya. Semua kuasa dan hikmat ada dalam jangkauan kita. Kita harus meminta. The Ministry of Healing, halaman 514. Tuhan memiliki sebuah surga yang penuh dengan berkat yang Ia mau berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan yang Tuhan sendiri dapat berikan. Sons and Daughters of God, halaman 123. Yesus menyatakan doa kita yang kata-katanya terbatas kepada Bapa. Setiap doa yang tulus didengar di surga. Doa itu mungkin tidak disampaikan dengan fasih, tetapi jika didoakan dengan sepenuh hati, doa akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan Ia akan menyampaikannya di hadapan Bapa tanpa sebuah kecanggungan, kegagapan, tetapi indah dan harum dengan ukupan dari kesempurnaannya. The Desire of Ages, halaman 667. Kekuatan untuk mengalahkan pencobaan diberikan kepada mereka yang berdoa. Semua orang bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka di dunia ini dalam masa pencobaan. Semua orang memiliki kuasa untuk mengendalikan tindakan-tindakan mereka jika mereka mau. Jika mereka lemah dalam kebajikan dan kemurnian pikiran dan tindakan, mereka dapat mendapatkan pertolongan dari sahabat yang tidak berdaya. Yesus mengetahui kelemahan-kelemahan kedagingan manusia, dan jika mereka meminta dengan sangat, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling sulit. Semua orang bisa mendapatkan kekuatan ini jika mereka mencarinya dengan kerendahan hati. Child Guidance, halaman 466 dan 467. Tuhan menjawab doa-doa kita ketika dan bagaimana Ia melihat paling baik. Setiap orang kudus yang datang kepada Tuhan dengan hati yang benar dan mengirimkan permohonan-permohonannya yang jujur kepadanya dalam iman akan menerima jawaban doanya. Imanmu seharusnya tidak melepaskan janji-janji Tuhan. Jika engkau tidak melihat atau merasakan jawaban yang langsung untuk doa-doamu, jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Bergantunglah atas janji-janjinya yang pasti. Mintalah, maka kamu akan menerima. Tuhan terlalu berhikmat untuk melakukan kesalahan dan terlalu baik untuk menahan hal yang baik bagi orang kudusnya yang berjalan dengan benar. Manusia melakukan kesalahan, dan meskipun permohonannya dikirimkan dari sebuah hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri atau yang akan memuliakan Tuhan. Ketika hal ini terjadi, Bapa kita yang penuh hikmat dan baik mendengarkan doa-doa kita dan akan menjawab, kadang-kadang secara langsung, tetapi Ia memberikan kepada kita hal-hal yang paling baik dan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberikan kita berkat. Jika kita dapat melihat ke dalam rencana-Nya, Ia akan melihat dengan jelas bahwa Ia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa-doa kita dijawab. Hal yang menyakitkan yang diberikan, tetapi berkat yang kita perlukan, menggantikan sesuatu yang kita minta yang tidak baik bagi kita, yang akan melukai kita.
Saya melihat bahwa jika kita tidak melihat jawaban langsung untuk doa-doa kita, kita harus memegang erat iman kita. Jangan membiarkan ketidakpercayaan merasuki, karena itulah yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Kepercayaan kita di dalam Tuhan haruslah kuat, dan ketika kita sangat memerlukannya, berkat akan turun atas kita seperti hujan yang deras. Testimonies for the Church jilid 1, halaman 120 dan 121. Tuhan memberikan hikmat sebagai jawaban doa. Tuhan telah memberikan kepada kita janji, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Bapa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adalah rencana Tuhan bahwa mereka yang memegang tanggung jawab harus sering bertemu bersama-sama untuk saling menasihati dan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh meminta hikmat yang ia sendiri dapat berikan. Dengan bersatu, sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Berbicaralah lebih sedikit. Banyak waktu berharga yang hilang dalam membicarakan hal-hal yang tidak membawa terang. Biarlah saudara-saudara bersatu dalam hal puasa dan doa, untuk hikmat yang Tuhan janjikan untuk diberikan dengan limpah. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 499. Kasih karunia Kristus tersedia bahkan sebelum kita berdoa. Bahkan sebelum doa diucapkan, kasih karunia dari Kristus turun untuk memenuhi kasih karunia yang bekerja dalam jiwa manusia. Christ Object Lessons, halaman 206. Kita dapat menuntut janji Tuhan dengan keberanian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika engkau berdoa, sampaikan janji ini, kesempatan istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian yang kudus. Ketika dalam ketulusan kita meminta kepadanya untuk membiarkan terangnya bersinar atas kita, ia akan mendengarkan dan menjawab kita. Tetapi kita harus hidup selaras dengan doa-doa kita. Doa tidak akan ada gunanya apabila kita berjalan bertentangan dengannya. Saya telah melihat seorang ayah yang setelah membaca satu bagian Alkitab dan menaikkan doa, seringkali akan mulai mencaci maki anak-anaknya. Bagaimana Tuhan dapat menjawab doa yang ia naikkan? Dan jika setelah mencaci maki anaknya, seorang ayah berdoa, apakah doa tersebut memberi kebaikan bagi anak-anaknya? Tidak, kecuali doa tersebut merupakan doa pengakuan kepada Tuhan. Child Guidance, halaman 499. Malaikat akan menolong kita sebagai jawaban untuk doa. Ketika hendak berbicara dengan amarah, tutup mulutmu. Berdoalah sebelum engkau berbicara, dan malaikat surga akan datang menjadi penolongmu dan memukul mundur malaikat-malaikat jahat yang akan menuntunmu untuk tidak menghormati Tuhan, mencela pekerjaannya, dan melemahkan jiwamu sendiri. Testimonies for the Church jilid 2, halaman 82. Malaikat akan datang ke sisi kita sebagai jawaban doa. Penjagaan tentara surga diberikan kepada semua yang akan bekerja dengan cara Tuhan dan mengikuti rencananya. Kita mungkin dalam doa yang sungguh-sungguh dan menyesal memanggil para penolong surga ke sisi kita. Tentara terang yang tidak terlihat dan kuasa akan bekerja bersama-sama mereka yang rendah hati, lemah lembut dan hina. Selected Messages jilid 1 halaman 97. Injil akan membuat kemajuan pesat sebagai sebuah jawaban doa. Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa bagi umatnya saat ini jika mereka mau menempatkan diri mereka sepenuhnya di bawah bimbingannya.
Mereka memerlukan kehadiran Roh Kudus terus-menerus. Jika lebih banyak doa dalam majelis yang mengemban tanggung jawab, lebih merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan melihat bukti kepemimpinan ilahi yang melimpah, dan pekerjaan kita akan maju dengan pesat. Testimonies for the Church Jilid 8, halaman 238. Doa akan mendatangkan kuasa untuk mengalahkan. Kita harus memiliki seluruh perlengkapan Tuhan dan siap kapan saja untuk sebuah pertentangan melawan kuasa kegelapan. Ketika pencobaan dan ujian datang atas kita, marilah kita pergi kepada Tuhan dan bergumul bersamanya dalam doa. Ia tidak akan meninggalkan kita dengan tangan kosong, tetapi akan memberikan kita kasih karunia dan kekuatan untuk mengalahkan dan untuk menghancurkan kuasa musuh. Early Writings halaman 46. Berkat-berkat akan sesuai dengan iman kita. Berdoalah dalam iman. Pastikan bahwa kehidupanmu selaras dengan permohonanmu, sehingga engkau akan menerima berkat-berkat yang engkau doakan. Jangan biarkan imanmu lemah, karena berkat-berkat yang diterima sesuai dengan iman yang dimiliki. Jadilah kepadamu menurut imanmu, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 9 ayat 29. Berdoa, percaya, bersukacita. Nyanyikan pujian kepada Tuhan karena Ia telah menjawab doa-doamu. Percaya firman-Nya. Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Tidak ada satupun permohonan yang sungguh-sungguh hilang. Saluran terbuka, pancaran mengalir, membawa unsur-unsur kesembuhan, mencurahkan aliran kehidupan dan kesehatan dan keselamatan yang memulihkan. Testimonies for the Church Jilid 7, halaman 274.